Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Lucia Windayanti dengan NIM 2010 205018. Saya dari kelas 3B Tadris Matematika IAIN Kerinci. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Messi Octavia SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan biografi tokoh matematikawan yaitu Pythagoras. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Dirinya juga diberikan julukan sebagai Bapak Bilangan. Ayahnya seorang pedagang kaya bernama Menesarchus dari kota Tirus, yaitu kota di wilayah Libanon. Menesarchus dikenal sangat dermawan pada warga Samos, sehingga mendapat anugerah sebagai warga kehormatan kota Samos. Ibu Pythagoras berdarah asli Samos bernama Pythais, yang dinikahi oleh Menesarchus untuk menyempurnakan statusnya sebagai warga kota Samos. Pythagoras menikah pada usia yang sudah tua, sekitar umur 64 tahun. Nah, wanita yang dinikahi Pythagoras ini masih berusia muda belia dan menjadi pengikut ajarannya. Masa kecil Pythagoras penuh dengan kebahagiaan dan semua kebutuhannya tercukupi dengan baik. Mengingat ayahnya seorang pedagang kaya, Pythagoras kecil juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai kota mengikuti sang ayah. Pythagoras kecil lantas diserahkan kepada Krepilus. Guru Krepilus ini mengakui bahwa beliau memiliki kecerdasan luar biasa sebagaimana putra-putra Yunani terdidik. Pythagoras pun mempelajari berbagai karya-karya sastra, puisi, dan bahkan bermain musik. Setelah dinyatakan lulus dari guru Krepilus, Pythagoras selanjutnya berguru pada Perikides. Guru kedua ini juga memberikan banyak bekal kepada Pythagoras mengenai filsafat, mistik, dan mitologi. Nah, dari guru Perikides ini, Pythagoras diujuk untuk menemui guru Thales. Pythagoras cukup beruntung dapat diterima secara pribadi oleh guru Thales. Dari Anaximander didapatkan pelajaran mengenai geometri dan kosmologi. Geometri selalu menghasilkan gedung-gedung megah karena geometri sendiri pun begitu megah, ujar Anaximander pada Pythagoras. Dari Anaximander inilah Pythagoras belajar mengenai pengukuran-pengukuran geometris. Selanjutnya, oleh kedua filsuf ini, Pythagoras dianjurkan memperdalam ilmunya dengan belajar ke Mesir. Usia Pythagoras pada waktu itu baru 18 tahun. Pythagoras banyak mendapat ilmu di Mesir. Pythagoras juga mempelajari ritus agama dan ketuhanan. Aliran Pythagoras. Aliran yang didirikan Pythagoras bersifat religius, bukan politik. Sebagaimana pernah diperkirakan, mereka menghormati dewa Apollo. Kewibawaannya tampak antara lain dalam semboyan yang lazim pada kaum Pythagorean. Autoepa, yaitu ia sendiri atau Pythagoras, telah mengatakan begitu. Perkataan ini sanggup menyelesaikan setiap diskusi. Selama bermusim di Mesir, Pythagoras menyaksikan terjadinya peristiwa peperangan antara Mesir dan Persia. Akibat kekalahan perang melawan Persia itu, orang-orang Mesir dibuang ke Babilonia sebagai tawanan perang. Selama masa pembuangan itu, Pythagoras juga mendapat
tambahan ilmu, aritmatika, dan musik. Pada tahun 520 sebelum Masehi, Pitagoras kembali ke negeri leluhurnya di Pulau Samos. Di Pulau Samos, Pitagoras mencoba mendirikan sekolah yang disebutnya sendiri semicircle atau setengah lingkaran. Ia mengajarkan kebijakan-kebijakan untuk kembali menata kota Samos. Namun, tampaknya ajaran Pitagoras tidak memperoleh sambutan hangat di warga Samos. Sebagian besar penduduk memilih hidup berpoya-poya atau bersenang-senang dalam kehancuran. Karena itu, Pitagoras kembali meninggalkan kampung halamannya pada tahun 518 sebelum Masehi. Dia hanya bertahan selama 2 tahun. Sesudah banyak melakukan penggembaraan dan terjaminnya keamanan diri beserta pengikutnya, Pitagoras kemudian memutuskan tinggal di Kroton, yaitu di wilayah Italia Selatan. Disitulah dia dan para pengikutnya mendirikan perguruan atau semacam pesantren. Mereka bersumpah setia untuk sehidup semati tinggal bersama sebagai satu komunitas. Akhir hidup Pitagoras amat dramatis. Musuh-musuh Pitagoras sering menyantroni perguruannya dan kemudian muncul penggalangan mengusir Pitagoras bersama seluruh pengikutnya. Dengan amat berat hati, mereka meninggalkan Kroton menuju Metapontum, masih di wilayah Italia. Di Metapontum itulah Pitagoras mempertahankan perdepokannya sampai akhir. Mengenai kematian Pitagoras, banyak sumber-sumber yang menceritakan dengan versi yang berbeda-beda. Kematian Pitagoras ini amat misterius, karena tidak dapat diungkapkan secara pasti apa dan bagaimana duduk perkara sesungguhnya hingga dia dibunuh sedemikian kejinya. Beberapa versi yang beredar tentang kematian Pitagoras diduga dibunuh oleh orang-orang suruhan penguasa Yunani. Rumahnya dibakar oleh musuhnya, semua pengikutnya keluar dari rumah itu dan lari ke segala penjuru untuk menyelamatkan diri. Massa yang membakar rumahnya itu kemudian memantai para pengikutnya. Pitagoras sendiri berusaha melarikan diri, tetapi tertangkap dan dipukuli. Dia disuruh berlari ke suatu ladang, namun dia mengatakan bahwa dia lebih baik mati. Pitagoras meninggal pada tahun 475 sebelum Masehi. Meskipun dinamakan teorema Pitagoras, ternyata bukan Pitagoras yang menemukan perhitungan ini. Berdasarkan sejarah sebelumnya, orang-orang peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah lebih dulu mengenal tentang hubungan antara sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Buktinya, kita bisa melihat pada tablet yang dimiliki oleh peradaban Babilonia berikut ini. Pada tablet ini, para ahli banyak menemukan kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras atau disebut dengan triple Pitagoras. Namun, karena Pitagoras adalah orang yang pertama kali membuktikan kebenaran dari perhitungan itu, maka sejak saat itu perhitungan itu disebut dengan teorema Pitagoras. Selain untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang tidak diketahui, teorema Pitagoras juga bisa dipakai untuk menentukan panjang diagonal persegi atau persegi panjang, serta menentukan panjang diagonal ruang kubus dan balok. Sampai saat ini, dalil yang dikemukakan oleh Pitagoras merupakan dalil terpenting dari keseluruhan matematika. Tidak hanya itu, teorema ini juga digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, contohnya bidang arsitektur. Coba pikir bagaimana peradaban kuno bisa membuat bangunan seperti piramida.
kalau bukan dengan pengetahuan hubungan antar sisi segitiga siku-siku. Selain penemuan geometri dalam arsitektur, penemuan yang dikaitkan dengan Pitagoras, terdapat juga musik dan astronomis. Nah, mengapa namanya teorema Pitagoras? Karena Pitagoras sendiri dimaklumatkan sebagai nama belakang dari teorema Pitagoras, dikarenakan sumbangsih beliau karena telah menemukan dan membuktikan teorema Pitagoras secara geometri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dari yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.